Hai guys, jumpa lagi dengan gue Yusuf dari Kepo Tekno dan kita akan kembali mereview produk-produk teknologi. Namun untuk kali ini bukan adalah review produk biasa, karena ini adalah review untuk produk PC gaming yang gue bangun untuk salah satu viewer gue, yang dimana untuk PC gaming ini dibudget dengan 16 juta rupiah. Sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel Kepo Tekno, yuk di-subscribe dulu dan juga bantu kami dengan klik like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kami kedepannya bisa mereview produk-produk teknologi lainnya. Ya, kali ini kita akan bahas tentang PC gaming yang gue rakit untuk salah satu viewer gue dengan budget sekitar 16 jutaan rupiah. Dan di sini memang kalau kalian lihat PC-nya udah jadi tidak ada video rakitannya. Oh, tidak. Bisa dicek cuplikannya kali ini. Are you ready? Oke, itu adalah cuplikan saat gue merakit PC-nya. Di sini memang untuk prosesor yang gue gunakan adalah Ryzen 5 4650G. Ya, memang ini adalah bukan prosesor yang bisa dibeli secara umum, karena prosesor ini biasa adalah bundling dengan PC built-in atau PC-PC yang sudah jadi. Biasanya terdapat di PC desktop mini. Namun untuk prosesor Ryzen 5 4650G ini memang gue dapatkan dengan tray ya, jadi untuk garansinya lebih ke arah garansi dari toko. Tapi ya lumayan lah untuk performanya. Dan alasannya kenapa gue memilih prosesor ini, karena pada awalnya saat gue ingin membangun PC ini, gue mencari untuk VGA yang bisa gue gunakan untuk di PC ini. Namun sangat sulit sekali karena stok terbatas ataupun harus bundling dengan komponen-komponen yang tidak gue inginkan. Dan akhirnya gue mendapatkan informasi pada saat detik-detik terakhir bahwa salah satu toko teman gue tersedia untuk Asus TUF GTX 1650 ini. Walaupun bukannya versi super. Dan harganya cukup tergolong tinggi, namun ya masih wajar lah ya. Karena memang kondisi VGA saat ini harganya masih melambung terlalu tinggi. Untuk itu, karena sudah telanjur beli untuk prosesornya, jadi kita tidak bisa mengembalikan lagi dan kita gunakan prosesornya saja. Toh untuk Ryzen 5 4650G ini juga sudah memiliki 6 core dan 8 thread, walaupun untuk bus clock-nya hanya 4,3 GHz, dibandingkan dengan prosesor yang memang selevel dengannya yaitu Ryzen 5 3600X, yaitu yang bus clock-nya bisa mencapai 4,4 GHz. Ya sedikit ya perbedaannya, namun memang keduanya memiliki performa yang kurang lebih 11-12. Dan untuk harganya sendiri, nah ini juga masuk akal karena memang ini adalah prosesor tray sehingga harganya lebih murah sedikit dibandingkan Ryzen 5 3600X. Oke, itu aja. Dan kenapa gue milih untuk prosesor ini? Karena memang untuk prosesor biasanya jarang sekali untuk rusak. Dan sekalipun rusak seperti pin pengok ataupun patah, biasanya tidak bisa diklaim untuk garansinya. Selanjutnya di sini kenapa gue memilih untuk motherboardnya adalah dari Gigabyte, yaitu B550MDS3H. Karena ini adalah salah satu motherboard yang masuk ke budget gue, namun dia menggunakan 4 slot RAM, walaupun dual channel ya. Karena di sini untuk PC-nya adalah keperluannya untuk editing. Jadi gue rasa kedepannya kita tentunya akan membutuhkan RAM yang lebih besar. Sehingga gue memilih untuk motherboard ini agar kedepannya untuk saat usernya ingin melakukan upgrade RAM, tidak perlu membeli RAM lagi yang kapasitasnya lebih besar dan menjual RAM yang existing. Cukup membeli tambahan RAM-nya saja dengan spesifikasi yang sama. Namun sayangnya untuk motherboard ini memang belum mendukung PCIe 4.0. Dan untuk menurut gue, untuk PCIe 4.0 ini juga belum bisa digunakan maksimal oleh kartu grafis yang ada saat ini. Jadi kita belum butuh-butuh banget. Dan untuk 3.0 juga untuk performanya masih di atas rata-rata dari kebutuhan saat ini. Untuk RAM-nya di sini gue menggunakan TeamForce Delta ya, salah satu RAM yang gue suka dan karena memiliki RGB yang kalem dan tentunya performanya yang tidak diragukan. Untuk tim Delta yang gue gunakan saat ini adalah yang speednya 3200 MHz. Ya memang untuk pemilihan RAM ini karena gue membutuhkan speed yang cukup tinggi untuk prosesornya dan tentunya untuk keperluan editing ke depannya. Dan untuk gaming juga tentunya akan bisa menambah FPS dan kestabilannya.
Bicara mengenai game, di sini kartu grafis yang digunakan adalah GTX 1650. Untuk harga yang didapatkan memang cukup tergolong tinggi, sekitar 4 jutaan. Dan kalau misalnya kalian lihat di toko online, harganya berkisar 4,5 bisa sampai 5 jutaan. Dan hal itu tampaknya masih berlangsung cukup lama selama masih ada mining dan scalpers yang menahan untuk produksi dari VGA ini. Tentunya juga dari pihak pabrikannya sendiri yang memang stoknya terbatas. Untuk kapasitas penyimpanannya di sini gue menggunakan SSD 512 dari Colorful karena memang usernya sendiri menginginkan kapasitas 512 dan memang tidak membutuhkan speed yang terlalu tinggi. Tadinya gue menggunakan Samsung Evo namun yang kapasitasnya 256 namun harganya memang sebanding dengan harga Colorful ini yang sekitar 1 jutaan. Namun karena user gue memilih untuk kapasitas yang lebih besar jadi terpaksa gue memilih untuk Colorful yang memang mempunyai performa yang cukup baik. Walaupun memang kalau misalnya untuk masalah kecepatan tidak sebaik dari Samsung Evo. Sedangkan untuk penyimpanannya, di sini gue menggunakan hard disk dari Seagate, yaitu Seagate Barracuda, di mana ini sudah menggunakan SATA 3 dan juga speednya 7200 rpm. Ya, gue tidak menggunakan hard disk hybrid karena memang gue rasa percuma juga. Untuk hard disk dengan kecepatan 7200 rpm ini sudah cukup baik untuk performa gaming. Dan tentunya untuk kalian yang ingin memainkan game juga di SSD, untuk kapasitas SSD 512 juga masih cukup untuk menyimpan beberapa game. Untuk memberi tenaga untuk dari seluruh komponen ini, di sini gue menggunakan PSU dari Sigmatek, yaitu Sigmatek Minotaur. Dimana untuk video reviewnya sudah bisa kalian lihat di channel gue. Untuk Sigmatek Minotaur ini memang adalah salah satu power supply yang sudah disemati sertifikasi 80 plus gold, yang artinya mempunyai 90% untuk efisiensinya. Dan tentunya untuk PC gaming, power supply yang bagus adalah pilihan yang terbaik. Dan untuk Sigmatek Minotaur ini dengan harga yang cukup terjangkau dan performa yang cukup bagus, dan tentunya bukan kaleng-kaleng ya, karena di sini juga digaransikan selama 5 tahun dan dia mempunyai proteksi yang cukup lengkap, sehingga gue merasa untuk power supply ini sudah sangat aman dan bisa memberikan tenaga untuk PC gaming yang gue rakit ini. Untuk casingnya sendiri, gue juga menggunakan brand dari Sigmatek, yaitu Sigmatek Venom X. Dimana di sini dia menggunakan 2 tempered glass, yaitu di bagian depan dan samping yang terlihat gagah. Untuk kabel manajemennya juga cukup lega, seperti yang kalian bisa lihat di video kami sebelumnya yang sudah kami review untuk casing ini. Dan juga di sini sudah dilengkapi dengan fan, yaitu ada 4 buah fan, 3 di bagian depan dan 1 di bagian belakang, yang bisa kalian gunakan langsung dan sudah memiliki RGB controllernya. Jadi kalian bisa mengatur mode fan-nya melalui remote yang diberikan seperti ini. Dan untuk fan-nya juga memiliki banyak mode, sehingga kalian bisa mengatur sesuai mood kalian. Apakah kalian ingin berwarna-warni, ataupun kalian ingin mengatur sesuai dengan tema dari gaming room kalian. Selain itu juga, untuk casing ini juga dilengkapi dengan dust filter di bagian atas dan juga di bagian bawah untuk di power supply-nya. Sehingga untuk di bagian depan juga ada. Sehingga kalian apabila ruangan kalian cukup berdebu, kalian bisa aman dan bisa membersihkan dust filternya saja saat sudah mulai kotor. Oke, sudah kita bicara untuk spesifikasinya. Namun di sini tentunya kita harus membahas untuk performanya. Ryzen 5 4650G adalah prosesor dengan 6 core dan 12 thread. Yang tentunya performa dari renderingnya dan juga untuk gamingnya sangat-sangat luar biasa. Untuk pengetesan di rendering, di sini gue menggunakan Blender. Di mana dalam Blender ini kita bisa mendapatkan waktu 4 menit untuk merender file BMW test. Sedangkan untuk benchmark sintetisnya, di sini juga kita lihat skornya cukup baik dan juga mempunyai single core yang cukup tinggi. Untuk performa gaming sendiri, di sini gue hanya melakukan pengetesan untuk 2 buah game, yaitu Cyberpunk 2077 dan juga Assassin's Creed Valhalla. Dan keduanya bisa dimainkan dengan FPS yang layak, di mana untuk Assassin's Creed Valhalla, di sini kita bisa mendapatkan 30 FPS ke atas untuk dengan settingan high. Sedangkan untuk game Cyberpunk 2077, di sini kita memang hanya mendapatkan settingan normal, namun dengan performa di atas 40 FPS. Dan tentunya itu adalah performa gaming yang cukup luar biasa walaupun hanya di resolusi 1080p. Tentunya hal ini akan jauh berbeda apabila memang harga VGA tidak melambung tinggi. Jadi apabila kalian menonton video ini pada saat harga VGA sudah kembali normal, kalian mungkin bisa melengkapi dengan VGA GTX 1660 ataupun juga mungkin dengan menambah sedikit kalian bisa menggunakan RTX 2060. Di video ini memang gue banyak menggunakan produk Sigmatek dan itu bukan tanpa alasan karena di sini gue akan melakukan giveaway yaitu VGA holder untuk kalian yang salah satu viewer gue yang beruntung. Dimana untuk VGA holder ini bisa kalian dapatkan dengan kalian lihat postingan gue di Instagram ataupun di Facebook dan kalian ikuti untuk undiannya. Untuk satu orang yang beruntung akan bisa mendapatkan VGA holder dari Sigmatek ini, dimana ini adalah VGA holder yang sudah memiliki lampu RGB. Dan harganya gue lihat sekitar 300 ribuan, cukup lumayan. Dan untuk kalian yang belum beruntung, tentunya masih ada hadiah hiburan lainnya. Namun ikuti saja terlebih dahulu untuk quiz kami kali ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk review PC gaming rakitan gue kali ini.
Bagaimana menurut kalian? Apakah merakit PC gaming di tahun 2021 ini adalah waktu yang baik atau tidak? Tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa untuk bantu kami dengan klik like dan subscribe channel Kepo Tekno agar kedepannya kami bisa mereview produk-produk lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and bye!